Kenapa harus Korea Selatan? Semenarik apa sih negara ini? Dan apa sih yang membuat persaingan G2G ke Korea Selatan ini semakin banyak peminatnya dan semakin ketat? Jika Anda penasaran, jangan skip-skip video ini, tonton sampai dengan selesai, check it out, dan selamat datang di Cari Di Channel. Korea Selatan sangat terkenal sekali dengan K-popnya dan K-dramanya yang sekarang ini banyak digandrungi oleh kaum muda di Indonesia, khususnya kaum wanita. Namun tidak sedikit pula kaum laki-laki juga yang gandrung dengan boomingnya K-pop dan K-drama ini. Dan selain itu juga teman-teman, menjadi TKI di Korea Selatan bisa menyaksikan langsung kalau misalkan ada konser-konser dari K-pop ataupun idol K-pop atau K-drama yang tampil di suatu festival di Korea Selatan yang biasanya diadakan pada saat musim-musim tertentu seperti musim panas ataupun festival lainnya. Dan ini menjadi satu kesempatan untuk para cewek-cewek Indonesia yang pernah dikatakan dalam satu podcastnya Om Deddy Corbuzier yang mengatakan ada yang namanya Oppa Hunter. Nah di sini Oppa Hunter akan memanfaatkan peluang untuk bisa mencari opa-opa langsung ke Korea Selatan. Mungkin salah satunya. Oke, dan selain itu juga teman-teman ya, gaji di Korea Selatan ini sangat menggiurkan. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini, wajib mengetahui berapa sih gaji di Korea Selatan itu sendiri. Sebenarnya tidak terlalu wah banget ya kalau misalkan dibandingkan dengan mereka yang bekerja di Australia atau di Amerika gitu. Sebenarnya tidak terlalu wah ya. Jadi di Korea Selatan itu gaji pertama untuk TKI yang baru saja datang pertama kali bekerja atau masa training itu sekitar 2.200.000 kurang lebihnya ya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang lebih gede bisa komentar, silahkan tulis di kolom komentar bantah ya. Berapa gitu gaji teman-teman yang bekerja di Korea Selatan. Dan gaji segitu 2.200.000 kalau misalkan dikurs ke rupiah itu bisa menjadi 23 juta sampai dengan 25 juta tergantung kurs yang berlaku pada saat itu, pada saat pengirimannya tentu ya. Dengan gaji sebesar itu ya, saya kira jika dibandingkan dengan bekerja di Indonesia untuk mendapatkan gaji 20 juta itu sangat-sangat menjadi magnet tersendiri lah bagi para pekerja di Indonesia untuk bisa bekerja di Korea Selatan karena penghasilannya yang bisa dikatakan ini 4 kali lipat ya jika dibandingkan UMR di Indonesia. Dan selain itu juga pilihan sektornya banyak guys, pilihan sektornya banyak, ada manufaktur atau pabrik, juga fishing atau perikanan, juga ada shipbuilding, dan sekarang baru ada servis 1 dan servis 2. Wacananya juga ada lagi perikanan dan pertanian dan perkebunan. Mohon maaf kalau perikanan di awal tadi sudah disebutkan ya. Nah di sini jadi lebih variasinya lebih banyak dan ini mungkin bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu. Jadi persaingannya lebih ketat teman-teman ya. Selain itu juga kalau misalkan teman-teman menjadi PMI Korea, selesai kontrak akan mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Kalau di manufaktur ada yang namanya dana pensiun atau tabungan pensiun atau Kukmin Gonggang Yonggem. Kukmin Yonggem, mohon maaf, Kukmin Yonggem dan satu lagi Taejigem. Tapi kalau misalkan di fishing, kalau yang tidak mendaftarkan pensiun atau Kukmin Yonggem itu hanya mendapatkan Taejigem. Dan itu nggak main-main jumlahnya, sampai 10 juta won kalau yang 5 tahun ya. 10 juta won kayak gitu, tergantung dari gaji teman-teman yang diterima. Kalau misalkan iurannya Kukmin Yonggem itu bisa ada yang bisa mencapai 300 juta rupiah ya. Di sininya ada yang bisa mencapai 3 juta won gitu di sini. 30 juta won, mohon maaf. Tergantung iuran teman-teman mendaftarkannya kayak gitu. Nah, terus jadi TKI juga bisa sekaligus jadi turis seperti yang yang banyak beredar lah teman-teman.
di Korea Selatan ini yang menjadi YouTuber itu kalau jalan-jalan gimana ngevlog itu kan kayak udah kayak turis gratis kayak gitu kan. Oke kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk bisa bekerja ke Korea Selatan itu butuh perjuangan yang sangat-sangat apalagi yang melalui G2G. Kalau misalkan teman-teman yang mempunyai duit lebih ya bisa melalui P2P ya. Namun kalau P2P hanya untuk di laut sementara ini. Kalau misalkan ada yang bisa mengasih info atau yang lainnya bisa tinggalkan di kolom komentar. Sekian video dari Didi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda.